Ini menarik tadi Caca meng-highlight tentang apa yang tertulis ya di buku panduan diagnosis, karena sekarang orang banyak yang baca sendiri terus mendiagnosis diri sendiri. Aduh, itu bahaya Padahal banget, isinya nggak tuh boleh. rasa kesedihan yang mendalam terjadi selama minimal 2 minggu. Everyone can experience that ya Itu kan? bisa dilihat sama siapa aja dong, akses buku itu? Di Google ada. Merasa dengan gangguan ini dia tahu bagaimana terapi dengan diri sendiri. Akhirnya sekarang Caca kalau nggak salah buat ini ya, buat apa? M Safe Space itu Apa tuh, adalah Support group ya? support group. Jadi aku bikin kan namanya M Safe Space. Jadi space, ruang yang aman buat semua yang hadir ke dalam situ. Oke. Dan semua orang itu yang aku undang ke situ biasanya orang-orang yang punya concern dengan mental health mereka. Oh itu self. Ada lagi Itu dia. quiz. Am I bipolar? Itu nggak boleh banget. Iya, itu dia Jadi makanya. yang punya wewenang mendiagnosa itu kan cuma psikiater sama psikolog klinis, betul Exactly, ya? Dok? benar. Jadi kalau kita diagnosa dari Google jangan. Jangan, karena bisa Please, salah jangan. kaprah. Iya betul. Caca kan punya buat yang When Marshanda Died, yang viral tuh ya. Jadi banyak sekali komentar pro and kontra. Nah ngadepin ini gimana Cak? Ada yang caci maki, ada yang support. Nah untuk menghandle begini gimana Cak? Halo Sobat Cinta, sama ketemu lagi dengan kita RSJ, Relung Suara Jiwa. Dengan saya Febriani Sofyan Yahya. Dan saya Dr. Vivi Syarif. Dan Oke. di episode kali ini Menarik banget Kali ya. ini kita punya tamu istimewa yang saat ini datang bertemu dengan kita. Ayo Ca, selamat siang. Halo Ca, apa Halo, kabar? Marshanda. Thank you ya. Baik, iya. Senang banget nih bisa Sama, ketemu ya, sama Marshanda betul. ya. Kita tahu Caca waktunya sibuk sekali, tapi kali ini kita bertemu dengan Caca mau sharing ke teman-teman di luar sana bagaimana bahwa kita dan sama wanita, sama perempuan saling melengkapi, saling memberi sharing lah kepada kita supaya berguna di tempat yang lain. Ya, dan Sobat Cinta, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik karena kita akan membahas tentang bipolar atau gangguan bipolar. Nah, Yes. banyak orang suka salah kaprah nih, Sis Febri. Betul. Dikiranya gangguan bipolar itu hanya mood swing biasa, Iya. cuma sekedar lagi bad mood. Padahal nggak juga loh. Iya, Makanya betul, kita betul. mau bahas bareng sama Marshanda nih ya, sama Iya. Caca ya. Ya, gimana Cak? Kalau boleh sharing Cak. Selama ini kan mungkin saat ini kita tahu ya, banyak orang yang mengalami gangguan seperti itu. Yang sebutkan apa? Bipolar disorder ya Cak Bipolar ya. disorder. Nah mungkin Caca bisa sharing. Gimana sih awalnya gitu ya? Gimana? Journey gimana Cak? Jadi awalnya tuh cerita aku sampai dapet diagnosa, aku tuh terdiagnosa dulu pada umur 17 depresi mayor, umur 20 bipolar disorder. Oke. Tapi kalau dirunut awalnya banget itu sebetulnya gini. Ini cerita yang wow banget sih. Dan jadi gini, aku tuh pas SMP kan aku syuting dan sekolah setiap hari. Iya, iya. Dan aku itu sering minum kopi di lokasi syuting supaya aku bisa tetap semangat. Aku senang aja dengan kondisi diri yang energize, bisa ngerjain PR, bisa fokus syuting, bisa aktif gitu. Karena kan syuting sekolah kan butuh energi kan. Betul, betul. Nah aku tuh nggak sadar, belum bisa mendeteksi kalau aku sensitif dengan kopi. Jadi aku jam 7 malam tuh masih minum kopi dan efeknya sampai pagi aku bisa nggak tidur jam 3 gitu. Kayak apa ya, masih aktif kan kopi gitu. Lalu aku tidak mengetahui ini, sering banget pulang ke rumah nggak tidur sampai jam 3, terus aku ya orang rumah khawatir lah karena itu berjalan selama sekitar 6 bulan. Terus mereka mikirnya ini apakah Caca punya gangguan insomnia gitu kan, atau kenapa kok kayak semangat banget padahal kita udah pada tidur terus dibangunin terus gitu minta ditemenin, aku cuma butuh ditemenin ngobrol gitu kan. Karena energinya ada terus ya. Betul, betul. Nah terus aku juga nggak bilang ke mereka bahwa aku tuh minum kopi tadi gitu. Jadi mereka nggak tahu, orang-orang rumah nggak tahu. Lalu sayangnya tanpa pengetahuan yang cukup dan tanpa sengaja ada salah satu orang di rumah yang merekomendasikan dan memberikan obat dari psikiater yang dia miliki yaitu Xanax kepada aku usia 15 tahun gitu, tanpa prescription dari dokter kepada langsung atas ya. nama aku. Oke. Karena dia merasa udah deh biar lo tenang, biar Caca bisa tidur, kita khawatir. Iya, Gitu. Dan aku kayak bingung, ini nggak apa-apa nih gitu kan. So aku tanya juga, ternyata ada beberapa kerabat yang melakukan hal yang sama, kalau naik pesawat aja minum itu untuk tenang gitu-gitu loh. Dan aku nggak tahu kalau tanpa resep dokter tuh nggak boleh prosedur itu, karena aku umur 15 belum paham. Iya, betul. Akhirnya aku mengkonsumsi itu atas instruksi dari kerabat dekat tersebut. Lalu aku setelah setahun mengkonsumsi itu, setiap kali aku ngerasa nggak bisa tidur, aku ngerasa kok kayak ada yang aneh ya, aku jadi orang yang berbeda gitu. Tapi kamu ngerasa tuh?
ngerasa, dan aku ngerasa kok makin minum kayak harus nambah nih dosisnya. Dosisnya ya. Kayak kok oke. lama-lama nggak ngefek, dan aku memutuskan at one point aku nggak akan minum Xanax lagi. Oke. Aku malam ini aku mau coba tidur beneran tanpa minum obat itu. Akhirnya aku berhenti total, walaupun obat itu ada di meja makan dan bebas kalau aku mau ambil silakan gitu kan katanya. Aku nggak bilang aku nggak mau minum lagi, tapi aku nggak bilang sama yang ngasih. Iya. Akhirnya setelah sebulanan gitu aku berhenti, kan ada withdrawal kan, Iya, withdrawal gelisah ya? symptoms, jadi gelisah, cemas, irritable, Iya, gampang sensi, Iya. ngomongnya jadi kayak amburadul, kayak nggak Iya. terstruktur dan jadi kayak orang lain. Disitulah aku sempat lebih susah tidur lagi. Nah, keluarga lebih khawatir lagi tanpa mereka tahu aku sebetulnya baru quit Xanax yang sudah aku minum selama setahun berturut-turut. Oke. Jadi nggak bilang-bilang I see, tuh ya. Mereka nggak tahu bilang-bilang. tuh aku lagi withdrawal symptoms, dan aku rasa juga sekeluarga ini nggak ada yang tahu withdrawal symptoms itu Kayak apa. Iya, iya, iya. Benar. Nah, di fase tersebut yang sebetulnya adalah lagi withdrawal, aku dibawalah ke psikiater, ditanya kenapa. Iya, iya. Aku bilang aja kenapa ya, nggak tahu dok gitu. Tapi yang kamu alamin sehari-hari apa? Ya aku gampang sensitif, ada konflik dengan anggota keluarga, gini. Aku juga nggak bilang sayangnya, dok saya nih minum Xanax setahun, lalu saya baru sebulan terakhir berhenti full dari yang berapa mili ke zero, nol. Oke. Aku nggak bilang itu, jadi Wow. psikiater nggak tahu info itu. Oke. Akhirnya disitulah psikiater dari interview dengan aku dan interview dengan keluarga, dia menyimpulkan dan mendiagnosa major depression, terus berlanjutlah, dan aku dikasih obat untuk depresi depression. mayor. Yang sebetulnya kalau dokternya tahu ini withdrawal symptoms paling juga beda kan pasti Iya. treatmentnya kan, dan keluarga juga jadi beda juga ke aku. Lalu berkembang, berjalan waktu, datang lagi bipolar disorder diagnosis. Oke. Itu awalnya, dan aku dikasih minum obat untuk bipolar dan untuk depresi, yang akhirnya membuat aku sendiri juga nggak tahu what's going on with me gitu kan sebenarnya. Nggak tahu Masih bahwa clueless ini ya. ini diagnosa, dan memang ciri-ciri aku memang seperti orang bipolar dan depresi mayor. Pada saat itu kan namanya withdrawal symptoms kan, kita kan gampang sedih, Iya. Betul. sensitif. Itu kan memang di kategorinya tuh ciri-cirinya sama gitu loh, Iya, gejalanya. Jadi dikira bipolar ya masuk gitu. Ya udah, akhirnya aku terdiagnosa itu. Ya itulah cerita awalnya. Tapi if only coba aja kalau itu di-handle dengan cara yang berbeda, informasi yang lebih lengkap, kita semua punya knowledge bahwa itu withdrawal symptoms, maybe my life akan berbeda. Wah, jadi kalau flashback ke itu ya, Itu journey di awalnya. awal seperti itu Dan ya. hidupku puluhan tahun ke depannya aku nggak harus tergantung dengan medication dari psikiater. This is menarik ya teman-teman, jadi bahwa tadi Takutnya banyak ya, yang mengalami. Betul. Caca mengalami hal yang tadi saya sampaikan tadi ya, gangguan seperti itu. Jadi Bisa aja kan dibilangin, udah stop minum kopi aja. Bener. Betul. Mungkin aku akan bisa tidur dan udah selesai. Ya kan? Atau mungkin karena mungkin kan Caca mengalami hal yang tadi ya, perasaan. Ada komunikasi nggak sih dengan orang terdekat? Artinya kan tadi kan kasih obat, ini pakai aja Cak supaya kamu sembuh gitu, supaya nggak ganggu. Ada nggak komunikasi? Gue kok rasanya gini ya gitu. Ada nggak seperti itu? Yang mana? Yang sesudah ke psikiater? Sebelum ke psikiater. Sebelumnya gini, kan Caca kan bingung nih. Udah, kenapa Nggak bisa sih tidur. nggak bisa tidur gitu? Nggak ditanyain kenapa. Nggak ditanya juga? Cuman kayak dilihat, kok Caca nggak pernah bisa tidur, udahlah minum aja ini gitu. I Biar see. tidur, soalnya kita juga nggak mungkin nemenin kamu, kita juga capek. Iya, Kita kan perlu tidur gitu. Jadi kayak udah minum aja, pasti bantu bisa tidur. Nah dok, tadi kan Caca sharing ya dok ya. Artinya mungkin dokter pernah nggak sih ngalami pasien seperti Caca, yang mana mereka merasa gangguan yang nggak enak gitu, akhirnya diskusi dengan dokter. Iya, pastinya kan setiap orang journey-nya beda-beda ya. Iya. Bagaimana mereka akhirnya bisa terdiagnosis bipolar. Memang rata-rata di usia remaja itu mulai ada gangguan tidur, kemudian ada perubahan mood, jadi cenderung lebih labil, lebih sensitif, dan pencetusnya tuh bisa berbagai macam. Kalau dari pengalamannya Caca tadi ya, misalnya dari penggunaan kafein, kopi, terus kemudian juga obat ya, obat tidur gitu ya, seperti alprazolam. Ada yang mungkin triggernya faktor lain gitu, entah itu misalnya di-trigger oleh bullying atau konflik dengan keluarga atau permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga akhirnya muncul nih gejala-gejala yang memang terjadi perubahan mood, kemudian perubahan pola tidur, dan sampai akhirnya gejala-gejala yang awalnya dikira kondisi yang lain, kemudian akhirnya jadi memenuhi kriteria diagnosis si bipolar itu gitu. Memang kalau untuk mendiagnosis bipolar, kita harus ketemu dulu episodenya, nggak cuma depresi, kita harus ketemu juga episode yang berbeda gitu, episode mood yang mania atau hipomania. Jadi yang bertolak belakang nih sama si depresi. Jadi memang nggak bisa
diagnose pada satu kali pertemuan biasanya. Butuh pengamatan lebih panjang ya untuk bisa akhirnya confirm, okay, this is bipolar. Si pasien sendiri dok, didiagnosa penyakit itu menolak nggak sih sebenarnya gitu? Kok gua kena penyakit itu ya, atau kena diagnosa itu ya? Menurut kamu gimana Caca? Caca sendiri merasa ada gangguan seperti itu, menolak nggak didiagnosa bipolar diagnosis disorder? Setahu gitu? aku sih, kalau zaman dulu mungkin lebih denial ya, menyangkal. Tapi kalau zaman sekarang banyak yang malah senang karena dapat clarity. Oh, I see. Oh, pantesan selama ini gue sering oversensitif, pantesan selama ini gue kalau gini doang aja marah. Ternyata gue memang punya suatu jawaban, I am having a mental health condition apa. Itu jadi kejelasan buat mereka. Ada orang yang membutuhkan, bahkan aku ada seseorang yang ikut support grup aku, dia tuh kayak mencari terus, pengen didiagnosa terus. Ada lagi, bisa ada dia satu orang punya 5-6 diagnosa. Dan dia ngerasa setiap kali dapat sesuatu yang baru dia kayak pantesan. Kayak ini Selama jawabannya. gini. Tapi nggak tahu apakah prosesnya dia itu akurat atau tidak, karena memang benar kata yang dokter Vivi bilang kalau psikiater kan mendiagnosa juga harus ada prosedur yang tepat dan Betul. informasinya harus lengkap. Sayangnya kita nggak tahu nih apakah pasien dan anggota keluarga atau caregivernya memberikan informasi yang benar akurat dan selama 6 bulan terakhir tuh, misalnya 6 bulan terakhir gitu yang dibutuhkan, beneran nggak itu yang terjadi? Kadang-kadang kita nggak sadar informasi yang harus kita kasih tuh yang X, tapi kita ngasihnya yang A sampai sebelum X apa sih? V itulah. Yang X-nya nggak dikasih gitu, padahal itu yang terpenting dan bisa life changing gitu. Jadi Iya betul banget, karena memang penerimaan tiap orang beda-beda ya. Betul. Tapi menarik kalau tadi kayak Caca bilang bahwa sekarang itu banyak yang memang butuh jawaban, butuh dia merasa bisa ada nih namanya gitu, sehingga dia juga jadi ada lebih orang jelas. gitu sih ada. Tapi yang masih nggak, Denial mudah-mudahan juga sih yang banyak. nggak mau terdiagnosa masih ada juga ya mudah-mudahan. Masih Tapi ada juga. menarik dok, maksudnya tadi kan Caca bilang akhirnya sekarang orang malah dia punya suatu gangguan ini. Sampai titik kapan Caca akhirnya mengakui bahwa saya punya gangguan ini gitu Caca? Oke, aku Sampai tuh kondisi kapan merasa tuh? menyangkal dan nggak terima tuh selama 4 tahun. Wow, Jadi 4 tahun. 2011 kali ya, aku kayak mulai bisa menerima. Aku mulai belajar tentang psikologi. Aku ngambil diploma hipnoterapi selama berapa hari? 6 minggu kalau nggak salah. Terus dari gitu aku belajar ilmu pelatihan dasar konseling, how to be a counselor, gitu-gitu. Jadi itu kan mau nggak mau kita refleksi diri kan Iya, ke dalam, sama aku jadi belajar ya. memahami diriku juga. Dan aku jadi menerima bahwa kalau aku punya bipolar, aku tahu caranya gimana biar bukan kondisi ini yang menguasai aku, tapi aku yang menguasai kondisi tersebut kalau memang aku punya itu. Dari semua yang aku pelajarin. Tapi ini menarik ya dok, artinya si Caca sendiri akhirnya merasa dengan gangguan ini dia tahu bagaimana terapi dengan diri sendiri. Akhirnya sekarang Caca kalau nggak salah buat ini ya, buat apa? M Safe Space itu Apa tuh, adalah Support group ya. support group. Jadi aku bikin kan namanya M Safe Space. Jadi space, ruang yang aman buat semua yang hadir ke dalam situ. Oke. Dan semua orang itu yang aku undang ke situ biasanya orang-orang yang punya concern dengan mental health mereka. Entah mereka punya diagnosa apapun, mental illness tertentu, ataupun mereka curiga doang kayaknya aku stres aja, aku punya trauma yang berat, tapi aku tidak ada diagnosa apa-apa dan aku pengen bisa tahu manage mental healthku gimana. Itu mereka bisa hadir juga. So, kita dari semua yang hadir itu akan dapat giliran untuk sharing masing-masing, dan itu total durasinya 3 jam. Dari 10 sampai 15 orang itu semuanya satu-satu sharing, dan aku yang ngelit atau menjadi fasilitator dari support group itu. Nah, untuk orang yang punya gangguan seperti ini, untuk tahu biasa untuk bergabung di tempatnya Caca gimana caranya? Aku sih pasti akan kasih tau di sosial mediaku. Oke. Kalau aku mau bikin tanggal berapa, jam berapa, di mana, online atau offline, itu aku pasti. Itu pakai seleksi ya? Kan dikit ya, cuma 10-15 orang. Maksudnya cara Caca milihnya gimana tuh? Biasanya sih aku bikin ada yang free. Itu aku bikin di live di sosial media. Nah, itu siapa yang mau sharing bisa tinggal join ke liveku. Tapi waktunya terbatas, cuma 2 jam. Karena kan aku ada kerjaan yang lain juga, cuman selama 2 jam itu aku all out ngebahas apa nih yang si individu yang lagi join ini mau ngebahas. Nah, ada yang terseleksi, kalau yang di live kan bisa ribuan orang nonton. Bisa ribuan orang nonton dan sharing. Tapi kalau yang offline atau yang mendaftarkan diri itu terbatas cuma 10 sampai 15 orang. Nah, itu kita bikin beberapa batch. Jadi pengennya sih membantu lebih banyak orang ya, karena kan pasti
aku juga pengen gitu Iya, kan. masih banyak yang pengen ikut betul, ya. betul. Nah, tapi kita harus membatasi, yaitu dia jumlahnya sedikit agar semuanya kebagian sharing. Iya, biar Kalau kualitasnya kayak terjaga ya. 100 orang yang datang, semua Nggak orang sharing bisa. seharian juga mungkin Enggak, nggak tadi yang Dokter keluar. Vi bilang, Cak, kurasinya gimana? Contoh kan yang daftar bisa 100 orang nih. Dengan saat ini kita kan kasih waktu misalnya hari Jumat jam sekian Oke. gitu. Nah, kurasinya gimana? Kan banyak Kita tuh sekali nggak pakai gini loh, karena kalau sistem kurasi kan seakan-akan ada individu yang lebih penting Iya, untuk hadir, betul, ada individu betul. yang tidak sepenting itu hadir, enggak. Bagi aku kayak semua orang punya pain atau struggle yang valid dan sama besarnya, ya. porsinya tuh Betul, sama. betul. Kalau bagi dia berat yang dia bipolar yang dia tidak terdiagnosa, bukan berarti yang udah terdiagnosa lebih harus datang. Iya. Lo lebih penting, lo lebih valid buat datang, yang lo kayaknya enggak deh. Iya, Jadi kayak iya. gitu. Jadi yang siapa yang daftar duluan ya dia yang Oh, Gitu sih biasanya. first come first serve lah ya, gitu ya. Tapi ini menarik ya Dok ya, artinya bahwa banyak sekali orang yang mau sharing sekarang ada tempatnya. Thank you loh Ca, artinya dengan senang. Keren banget ya, loh. iya, punya jadi support group kayak gini ya. support group yang seperti itu dibutuhkan saat ini. Banyak sekali yang mengalami gangguan yang mungkin bingung sharingnya, keluarga tidak mensupport. Nah, paling paham utama juga. keluarga ya, Ca. Artinya support system yang paling menurut Caca support system yang paling sebenarnya yang paling oke itu apa? Apakah ke psikiater, apakah keluarga yang terdekat, Ca? Menurut Caca? Support system yang paling tepat adalah ya support system yang memahami gimana caranya jadi support system. Kalau kita punya keluarga tapi mereka juga tidak punya kapasitas jadi konselor, ya kita juga pasti nggak akan dapat support system dari mereka dan mereka nggak salah. Nggak Iya, tahu iya. Karena mereka juga nggak tahu soalnya. caranya. Kalau kita ke ahli, mereka pasti punya tools untuk bantu kita. Apakah itu psikiater, apakah itu psikolog, konselor. Mereka akan bantu kita dengan apapun yang mereka punya untuk diberikan kepada kita. Nah, kalau di support system lebih ke kita bukan tempatnya untuk mendiagnosa apapun, tapi kita sharing pengalaman yang sama-sama dialamin. Mulai dari berduka, soal relationship, Iya. problem dengan keluarga, trauma yang pernah dialamin, terus kayak soal kalau ada yang mengkonsumsi obat dari psikiater, terus pada ngomongin side effect-nya kalau obat A di kamu apa? Iya. Oh kalau di aku gini Bisa loh. discuss ya. Terus ada yang bilang kalau aku lagi nggak mau minum obat ya aku lagi denial, aku jadi belanja terus loh, kan ada gitu-gitu. Iya, Aku jadi betul. boros, Betul. nggak bisa manage uang, terus yang kena impact keluarga aku yang gitu-gitu. Jadi Semuanya tuh bervariasi sharing terus topiknya ya. ya ada nggak yang punya input gimana ya biar aku bisa lebih stabil gitu. Iya, menarik banget sih. Iya. Kalau Caca sendiri, waktu perjalanan terapi Caca tuh kan pastinya ada up and down-nya ya, Iya. perjalanan terapi ya, nggak semua tuh langsung smooth, terus kemudian baik-baik aja gitu. Caca sendiri ngerasa ada struggle nggak waktu proses healingnya, proses recovery-nya? Kalau aku sih setiap kali ada hal yang lagi berat dalam hidupku terjadi misalnya ya lagi ada challenge atau stressor yang besar. Yang tadinya tuh aku udah stabil misalnya, aku udah stabil, udah baik-baik aja, tiba-tiba ada hal ini tertimpa padaku gitu. Iya. Entah challenge pekerjaan atau kehidupan Iya. personal. Nah, itu pasti aku akan langsung bilang sih sama entah konselor atau psikolog atau psikiaterku. Pasti aku akan bilang di hidupku sekarang lagi baru ada kejadian ini gitu, dan aku punya kayak apa ya, support system, salah satunya psikolog dan psikiater tuh yang mereka akan bilang, oke Ca, ini bukan gejala mental health condition yang lo punya, ini adalah stressor. Jadi kalau lo nangis semalam, Iya. itu karena memang kejadian lo yang lo alamin tuh berat, bukan karena lo punya bipolar. Dia membedakan. Iya, iya. Lo tuh manusia juga, walaupun lo punya kondisi psikis mental seperti ini, bukan gejala yang lagi berbicara, tapi memang stresormu wajar untuk bikin kamu nangis. Jadi kayak aku punya support system yang kayak gitu sih, memanusiakan aku walaupun, dan semua orang yang punya diagnosa mental health condition tuh perlu juga dimanusiakan. Iya, iya. Betul. Iya, Kita betul mesti banget, membedakan Dok. gitu Iya, kan, betul. kapan betul banget. ini gejala mania, kapan Iya. ini memang gejala skizo apa afektif, atau memang ini wajar ya lo marah gitu. Iya, karena memang lagi ada stressor dan Iya. memang wajar banget untuk nangis, Betul. untuk Iya. sedih, untuk Jadi marah bisa tuh dokterku gitu. bilang, oke sekarang obatnya nggak usah tambah, nggak usah Iya. minum obat atau apa. Karena ini kamu nangisin aja, kamu harus memang merasakan emosi yang perlu dirasakan supaya kamu belajar nggak mendem, belajar mengolah emosi dan stres dengan sehat, dengan alami gitu. Iya, Tapi iya. kalau misalnya dia bilang, kayaknya ini perlu bantuan medical help gitu, dia akan bilang gitu. Dan Iya. aku akan menerima gitu, karena aku kan tujuannya pengen berfungsi buat anakku, buat kerjaanku. Iya, Ini iya. keren banget sih, Iya, dan ini betul. perlu jadi inspirasi ya buat Sobat Cinta ya, bahwa bagaimana tadi Caca share, Caca bisa lebih mengenali gitu ketika ada Iya. kondisi yang terjadi dalam kehidupan, langsung dibahas dengan support systemnya gitu, dengan Iya. psikiater, dengan psikolognya, Betul. sehingga bisa ada prevention agar tidak muncul katakanlah kondisi yang lebih berat atau episode tertentu, sehingga bisa lebih
cepat pulihnya, Dicegah ya. Dan ini yang kayaknya nggak semua orang udah di tahap itu, Ca. Iya, karena banyak orang juga yang nggak tahu trigger mereka tuh yang apa aja sih. Apa aja, Iya. benar. Kayak aku dulu juga sempet kok kan di beberapa tahun aku nggak tahu kalau dengar suara-suara berisik tuh men-trigger aku. Iya. Aku nggak tiba-tiba ada suara berisik, soalnya kayak ngerasa sebel nyaman banget. ya. Tapi aku bingung, ini gue kenapa sih gitu? Kok gue bahkan nggak bertanya gue kenapa, pokoknya tau-tau ini aja, Iya. bete aja gitu. Tuh, tapi sekarang aku udah paham, misalnya kayak aku di tengah jalan, abis olahraga kan capek ya, misalnya Iya. aku badminton, terus di jalan pulang, tiba-tiba ada yang pasang lagu keras banget, speaker di pinggir jalan, ada pembangunan gitu, terus mereka bawa speaker, terus lagunya Berisik apalah ya. yang annoying dan macet pula. Heeh. Itu pasti aku langsung matiin tape yang lagi ke play di mobil, karena kalau udah play lagu, ada suara lagi, itu aku, wow, ini terlalu banyak stimulasi. Dan aku orangnya kan sensitif dengan stimulasi. Jadinya aku langsung sadar, oh ini aku bete, atau aku ngerasa, aku harus kecilin semua yang menjadi trigger aku, apapun itu, supaya aku lebih bisa manage. Bisa di-manage, Gitu. benar. Selain suara yang keras, Menarik ya dok ya. iya, cahaya Iya, juga iya. ngaruh Oh. kalau untuk orang dengan yang sensitif ya. Iya, Karena kan iya, orang iya. biasanya dengan mental health condition tuh dia lebih sensitif. Misalnya lebih sering kalau siang hari tuh kena cahaya matahari, itu ngaruh ke mood aku. Kalau aku di tempat yang selalu gelap atau nggak kena lampu, ini kan fluorescent light ya, bukan lampu cahaya Iya, beneran. iya, iya. Itu tuh ngaruh ke rasa aku apa ya, clean gitu, Iya. emotionally dan jiwa hati, pikiran tuh clear gitu, itu pengaruh banget kena cahaya matahari. Dok ini menarik dok, mau nanya juga. Penyakit ini apakah hanya perempuan aja, apa laki-laki juga ada? Ini bisa Majority ke dialami- perempuan atau laki-laki sebenarnya? Bisa dialami oleh perempuan dan laki-laki sebetulnya. Oh. Ya, jadi ini adalah gangguan mood yang bisa dialami oleh siapa saja sebetulnya. Dan ya ada banyak faktor ya yang mempengaruhi seseorang ini mengalami bipolar disorder. Jadi bisa ada faktor genetik, ada faktor perubahan pada struktur dan fungsi otak, bisa ada faktor Pola asuh juga. pola asuh, lingkungan gitu. Jadi ketika ada berbagai faktor ini terjadi, jadi akumulasi, nah itu baru bisa muncul. Ya, kenapa saya tanya? Kan tadi kan Caca bilang kadang-kadang moodnya lagi nggak bagus, mood swing gitu kan. Biasa perempuan nih, lu kenapa sih lu mau mens ya gitu kan? Orang kan yang nggak tahu kan begitu jawabannya. Padahal kan sebenarnya tidak. Ternyata kapan dia tadi dengar bising, dia tiba-tiba terpicu dan sebagainya. Ini menarik nih, Ca. Kita setiap episode kita selalu membahas yang namanya kata netizen, ya. Boleh kita baca ya, Ca ya. Jadi ada konten mengatakan, Caca kan punya buat yang When Marshanda Died, yang viral tuh, ya. Jadi banyak sekali komentar pro and kontra. Nah, ngadepin ini gimana, Ca? Ada yang caci maki, ada yang support. Nah, untuk menghandle begini gimana, Ca? Untuk hal seperti itu, Ca? Tujuan aku begitu bikin YouTube episode ketika Marshanda mati, cuman itu kan ke-translate ya di YouTube, Iya. jadi otomatis When Marshanda Died. Sebenarnya tujuan aku cuma satu, aku pengen menciptakan support system bagi orang-orang yang sedang berduka, tapi nggak ada lingkungan atau support system yang mengerti mereka. Oh, Karena kita tuh ternyata banyak sekali, aku nemu di orang-orang yang ketika ditinggal mati oleh orang yang mereka sayang, kok nggak tahu kenapa orang-orang terdekat yang masih hidup nggak mau ngebahas soal itu. benar. Terus kita yang grieving tuh, itu kan terjadi sama aku ya. Iya. Itu kita yang grieving merasa lonely banget. So grieving is a very lonely journey. Aku jadi bikin video itu cerita pengalamanku ditinggal oleh mantan tunanganku yang meninggal dunia. Iya. Terus aku pengen menciptakan support group ya buat orang-orang yang mengalami hal yang sama, ditinggal siapapun yang mereka cintain, orang penting dalam hidup mereka. Dan selain itu buat orang lain support systemnya, buatku juga. Aku juga butuh pengen juga ketemu ya. sama orang-orang ini yang mengalami juga, terus mungkin sudah tahu bagaimana caranya supaya tidak merasa lonely dan sebagainya. Jadi aku cuman mementingkan orang-orang yang yang butuh support system. Kalau ada yang hater atau ada yang nggak setuju, itu aku hormatin gitu, karena pendapat apapun yang aku bilang di publik, kalau ada orang yang ngerasa tidak nyambung, tidak pas dengan proses hidup mereka sekarang, atau mereka antipati dengan cara pikir aku, itu hak mereka banget. Boleh ya, Boleh banget. Aku bukan sharing untuk supaya nambah followers, bukan. Udah banyak juga. bukan. Jadi saya mendengar bukan juga untuk luar disetujui biasa. gitu loh. Benar-benar. Aku sharing untuk orang-orang yang ngerasa nyambung dan satu frekuensi sama aku aja, supaya mereka nggak ngerasa lonely. Karena aku sering banget dulu ketika belum kayak sekarang gitu ya, self awareness-nya, aku sering banget ngerasa lonely dan lost. Kayaknya gue lost sendirian, dijudge aneh. Dan aku nggak pengen orang-orang di luar sana yang sama kayak aku ngerasain hal yang kayak sama, gitu. gitu aja sih. Tapi berarti Jadi aku cacian sharing itu apapun yang aku alamin. sharing aja supaya ya. mereka bisa lihat di sosial media mereka dan cerita, ih ini yang gue alamin nih. Sama Oh ya, dia bisa aja relate bisa, ya. iya terus dia ngeliat, tapi Caca bisa survive, Iya, masih bisa jadi berprestasi, inspirasi buat berkarya. mereka. Ya udah gue juga Benar. bisa deh. Ya. Tapi cacian itu ini nggak berdampak buat Caca nggak? Enggak, aku malah tadinya gini mikir,
aku malah ngobrol sama salah satu anggota tim manajemen aku bilang, aku tuh pengen tahu deh kalau yang bagi yang hater ke video ketika Marshanda mati tuh, apakah ada hal psikologis yang triggering yang aku ucapkan di videoku? Iya. Karena kalau misalnya ada yang triggering ke mereka, aku akan bahas itu lebih lanjut gitu. Kayak ini memang bisa menjadi sesuatu yang triggering karena membahas satu misalnya kematian kan tabu ya di masyarakat di seluruh dunia. Betul, Ya. betul. Dan mungkin jalan kalau mereka mengalami grieving atau maksudnya gini loh, ini tuh hater yang emang purely emang iseng-iseng meng-hate influencer atau selebriti atau apa, atau memang aku secara psikologis tuh mengganggu mereka, karena kalau aku mengganggu mereka, aku akan concern sama mereka, aku akan reach out mungkin kayak what did I do yang membuat lo Trigger ya traumanya ya. lebih gitu sih, jadi bukan kayak terganggu ngerasa kayak aduh gue dibenci, enggak. Karena bagi aku pasti kalau kita mau sharing dengan vulnerable dan real pasti akan ada yang benci. Tapi ini menarik ya, artinya kalau kita tadi Caca sudah bahas bahwa kenapa Caca mau sharing apa yang dialami, karena dia bagaimana yang dialami ini supaya yang lain tidak mengalami hal yang sama. Artinya saya suka statement Caca tadi bahwa setelah saya tahu, saya tanya ke manajemen, kenapa sih yang men-trigger mereka menghujat saya? Malah menerimanya dengan positif, Dok. Ya, nggak semua orang mengalami hal seperti Caca loh. Artinya kalau dihujat akhirnya bete kan, pengen cari tahu kenapa dia hujat, akhirnya membalas. Tapi dengan begini, ini ilmu yang sangat menarik dari Caca bahwa kalau kita disampaikan sesuatu yang tidak menyenangi hati kita memberikan tanggapan yang luar biasa, kasih feedback. Artinya jangan sampai itu terjadi di orang lain. Gitu ya, benar ya Cok ya? Dan tidak selalu tentang kitanya gitu, ada something yang buruk di dalam kita. Mungkin mereka punya luka tertentu yang ke-trigger dengan apa yang disampaikan di sosial media, misalnya atau di dalam konten gitu ya. Tapi Dok sebenarnya sebelum Caca sampaikan sesuatu gitu ya, dengan sharing sesuatu ke sosial media, apakah itu salah satu terapi sebenarnya Dok? Tadi kan Caca bilang ya, dia menyampaikan sesuatu, dia sharing, lihat, apakah itu salah satu terapi supaya saya tuh lebih rilis gitu apa yang saya alamin. Menurut dokter gimana Dok? It depends, karena kalau misalnya kayak tadi Caca bilang ya, Caca pengen Caca juga nggak merasa sendiri gitu, Caca juga butuh gitu ya, biar tidak merasa lonely dan pengen orang-orang yang mengalami hal yang sama juga bisa merasakan mereka dimengerti, didengar gitu. Tapi ada orang yang sharing di sosial media, dia untuk mencari validasi saja, dan ketika validasi itu dia nggak dapet, dia malah jadi tambah down, tambah sedih, ya itu bukan jadi terapeutik buat dia. Yang ada malah jadi bikin dia semakin merasa lonely misalnya. Ketika yang dia butuhkan itu dia nggak dapet contohnya. Atau justru yang mereka meromantisasi kondisi mental yang mereka miliki, mereka belum pernah terdiagnosis secara proper. Tapi mereka menggunakan nih istilah-istilah psikologis atau medis gitu. Aku bipolar nih, aku depresi nih, padahal mungkin belum tentu itu yang mereka alami, dan banyak yang akhirnya jadinya mungkin menganggap itu jadi satu pembenaran jadinya untuk hal aku kayak gini, ya udah kan aku bipolar jadi ya udah maklumin aja, gue tantrum nggak apa-apa gitu. Banyak butuh pembenaran. Nah itu ya itu bukan cara yang tepat lah ya. Tergantung ya Cok. Kayak contoh nih ya, kita baca nih ada salah satu netizen yang Marshanda hebat banget. Dia menerima dirinya apa adanya. Dia berusaha berteman baik sama dirinya. Aku yakin gak mudah untuk menjalani harinya. Dia bisa bertahan sampai sekarang aja udah sangat luar biasa. Semoga kesehatannya membaik setiap waktunya dan sekeliling orang yang baik-baik juga. Oh, so sweet ya. Jadi yang tadi Caca sharing, bos, ada juga netizen yang seperti ini Dok. Ya, jadi yang bisa mengapresiasi kali ya. Jadi membuat Caca melakukan ini ya benar gitu. Ca, mungkin ini tadi kan Caca udah sharing ya perjalanan Caca sebelumnya dengan ada gangguan seperti ini gitu. Akhirnya Caca buat tadi MSS gitu ya. MSS ya? Benar, Space ya. Jadi apa Marshanda? Empower Marshanda bebas. Marshanda safe space. Ruang apa ya? Ruang aman Marshanda. Nah, gimana Cak? Ya, mungkin tadi kan kita udah dengar ya Caca cerita. Gimana mengajak teman-teman supaya tidak mengalami gangguan seperti yang Caca hadapi gitu ya. Gimana caranya, mungkin ada tips untuk teman-teman di luar sana bagaimana supaya tidak mengalami hal yang sama Cak? Kita kan sering berpikir kita itu misalnya lingkungan terdekat kita entah geng persahabatan atau keluarga.
Iya. Kita tuh selalu ngerasa ya gue lahir dalam keluarga yang misalnya ya, Iya. yang orangnya nggak ngerti, yang orangnya tuh toksik, lingkunganku, pacarku, sahabat-sahabatku, gengku tuh nggak bisa mensupport aku jadi orang yang lebih sehat, lebih mumpuni, lebih baik. Jadi mereka ngerasa lingkungan terdekat tuh kayak sesuatu yang I'm born with them gitu loh. Padahal ada quote-nya Jim Rohn, dia bilang kita itu adalah jadi gini, kualitas kita sebagai seorang individu itu tergantung 5 orang terdekat yang kita paling sering hangout sama mereka. Oke. Paling sering curhat sama mereka. 5 orang ini nih kita liatin aja kualitasnya seperti apa sebagai individu. Nah, kita adalah rata-ratanya dari 5 orang ini. Nah, sayangnya banyak orang yang merasa mereka tidak bisa merubah 5 orang terdekat mereka. Nggak bisa diganti nih orangnya. Iya. Tapi itu salah. Kita bisa tetap berhubungan sama 5 orang ini, tapi mereka jadi ring 2 aja. Ring satunya kita pilih orang-orang yang paling deket, paling kita sering curhatin, paling kita sering spend time sama mereka. Nah, jadikanlah 5 orang terdekat itu orang-orang yang lebih punya ilmu yang lebih banyak dari kita, lebih empowering. Kalau ngobrol sama mereka tuh rasanya kita kok lebih Positive vibes deh ya. semangat gitu. Dan juga 5 orang ini harus orang-orang yang memanusiakan kita saat kita lagi broken, saat kita lagi down. Iya. Jadi bukan kayak yang lo kenapa sih ngejudge, lo kayaknya punya mental health condition misalnya. Jadi kayak Judging banget ya. Iya, karena memang kita, maksudnya aku pernah bilang juga kita tuh hidup di masyarakat yang selalu membuat kondisi manusia, emosi manusia yang wajar menjadi kayak gejala gitu loh. Kayak dan memang sih kalau aku kan pernah belajar juga dok soal DSM-5 ya. Jadi DSM-5 tuh kayak sama ICD. Jadi itu tuh kayak semacam kitabnya psikiatri, dunia psikiatri gitu. Kalau ada pasien datang ya rujukannya tuh dari buku itu gitu. Kalau punya gejala ini. Buku panduan diagnosis. Nah, dia tuh skizofren. Dan ternyata menariknya di buku DSM-5 itu dari US, itu tuh semua gejala yang ditulis adalah emosi yang pasti dialami manusia. Cuman kadarnya aja banyak banget dan berapa lama atau levelnya rendah gitu kan. Jadi cobalah sekali-sekali menganggap bahwa kalau kita punya emosional yang tertentu apapun itu bagian kita untuk menjadi manusia gitu. Betul. It's okay tuh nangis tuh nggak apa-apa. Mungkin aja kayak 20 tahun ke belakang lo nggak pernah ngizinin diri lo nangis, lo baru keluar sekarang. Baru keluar. Terus orang-orang sekitar lo jadi bingung. Tapi buat lo itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dan healing. Benar. Jadi ya manusiakan diri kita, manusiakan orang lain itu juga penting. Ini menarik tadi Caca meng-highlight tentang apa yang tertulis ya di buku panduan diagnosis, karena sekarang orang banyak yang baca sendiri terus mendiagnosis diri sendiri. Aduh, itu bahaya Padahal banget, isinya nggak tuh boleh. rasa kesedihan yang mendalam terjadi selama minimal 2 minggu. Everyone can experience that ya Itu bisa kan? dilihat sama siapa aja akses buku itu. Di Google ada. Oh itu self. Ada lagi Itu dia. quiz. Am I bipolar? Itu nggak boleh banget. Iya, itu dia Jadi makanya. yang punya wewenang mendiagnosa itu kan cuma psikiater sama psikolog klinis, betul Exactly, ya? Dok? benar. Jadi kalau kita diagnosa dari Google jangan. Jangan, karena Please bisa salah jangan. kaprah. Iya betul. Nggak Oke, ini menarik. Jadi kalau tadi saya melihat kesimpulan yang disampaikan oleh Caca, Dr. Vivi, artinya kalau kita mengalami suatu gangguan mental health, kita kembali lagi kita melihat support system kita seperti apa, itu satu. Kedua, kita harus pergi ke psikiater, atau yang paling penting adalah diri kita sendiri. Yang tadi Caca sampaikan, dia berusaha cari ya ilmunya seperti apa, baca buku, dan dia coba terapi dengan diri sendiri, atau misalnya tadi dia tahu tiba-tiba lagi maniak, dia lihat healingnya seperti apa, dia berusaha menghindari yang memberikan memicu dia gangguan tersebut. Ini menarik buat teman-teman netizen, jadi bahwa kita sampaikan bahwa ini ilmu yang menarik buat kita semua, bahwa kita harus melihat bahwa kita mengalami sesuatu, harus sharing ke orang lain. Oke Cak, ada mungkin ada pesan terakhir buat netizen apa nih Cak? Pesan terakhir dari aku adalah ternyata semakin banyak yang kita ketahui, kita akan sadar bahwa semakin banyak yang belum kita tahu selama ini. Jadi selalu stay humble, rendah hati, dan belajar terus. Jangan pernah berhenti jadi learner, karena akan lebih banyak hal yang kita bisa kasih manfaat itu nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat sekitar kita juga. Wow. Oke, sampai ketemu di RSJ, Relung Relung Suara Suara Jiwa. Jiwa. Salam cinta.